Yo, halo adik-adikku semuanya. Setelah AFK 3 hari lamanya, akhirnya Oni sama kalian comeback juga, guys. Iya, gua tahu. Hutang gua ke kalian udah kayak hutang negara aja kan ya. Strike the Blood, Mecha Ude, Sayonara Ryusei, sama Dadan belum gua lanjutin kan ya. To the point aja guys. To the point aja guys. HP gua tuh habis rusak. Yang membuat gua kudu masukin doski ke Kang Servis dulu. Lagi ngedit tiba-tiba layar menghitam dan alhasil untuk berjaga-jaga sembari nunggu HP kelar gua mutusin buat beli tablet dan pas banget nih. HP gua kelar, tablet gua datang. Thanks buat kalian semua yang selalu mensupport AdSense gua ya guys. Love you AdSense. Maksud gua love you guys. So jangan lupa di push tombol subrek dan aktifin lonceng notifikasi di bawah dan tembusin 2000 like lebih cuy. Biar gua bisa semakin semangat dalam menghibur kalian semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai aja. Mau nih Senkyuju episode kelima. Di episode sebelumnya, sebuah fakta mengerikan tentang kota Shinjuku akhirnya terungkap. Berkat Eiju, Vel dan Takahashi berhasil mendapatkan sebuah informasi yang sangat penting tentang tungku keabadian yang telah merenggut ratusan atau bahkan ribuan makhluk abadi untuk dijadikan sebagai bahan bakar bagi kota tersebut. Di akhir scene kita juga diperlihatkan Vel yang gak bisa menghubungi Makina sama sekali. Scene mundur ke beberapa jam sebelumnya. Nampaklah Makina yang tengah bingung mau masak apa buat Vel pulang nanti. Tadinya dia pengen bikin kare lagi, tapi dengan cita rasa yang berbeda. Namun meski dengan bantuan Eleclet sekalipun, kare yang bisa mereka buat hanyalah kare konvensional pada umumnya. Di tengah rasa bingung dan ketidakpekaan Makina terhadap perasaannya sendiri, terdengarlah suara bel rumah yang berbunyi yang dikira Makina itu adalah kurir JNE atau bestinya. Namun ternyata... Makina. 随分と物騒になりましたね。黙りなさい。 Sumpah gua gedek parah ngeliat tampangnya si Markus woy. Asli. Tanpa pikir panjang Makina langsung bertransformasi karena tahu masuk kedatangan Markus ialah ingin menghancurkannya seperti yang terjadi pada makhluk abadi lainnya. Dengan sigap Eleclet terlihat mencabut kabel koneksi Ethernet networknya Makina agar Markus tidak bisa menghacking familianya. Dalam mode offline itulah Makina berniat menghabisi Markus karena telah berani mengarahkan anak panah ke tuannya. Meski sangat-sangat OP, tapi sayangnya Markus yang sekarang sangat berbeda dengan Markus yang dikenalnya dulu. Alhasil kini giliran Makina yang harus bertahan dari serangan Blood Rain dan Blood Bomb-nya si Markus. Di tengah asap debu yang menghalangi pandangannya, bersyukurnya aja Makina sudah mengantisipasi dan telah menduga bahwa si Markus pasti tidak datang seorang diri. Namun naasnya usaha Makina harus berhenti sampai sana aja. Karena ternyata... Code Breaker. Iya, tanpa disangka-sangka Markus masih bisa menghack familia Makina meski dalam mode offline sekalipun. Melihat wajah penuh amarah dari si Makina, sontak hal itu membuatnya birahi dalam seketika. Jelas apa yang terjadi tadi menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana bisa dia menghack familianya, karena padahal Eleclet itu adalah familia standalone, yang berarti tidak berafiliasi dengan perusahaan manapun. Markus pun menyayangkan karena familianya sendiri merupakan familia spesial yang disebut familia advance yang disetting agar bisa mengakses backdoor familia manapun dengan semaunya. Selama orang tersebut memakai familia modern, Markus mengaku tak akan bisa dikalahkan sama sekali. Begitu pula dengan orang-orang yang tidak memakainya, hasilnya pun akan sama saja.
Adapun tujuan dari ambisi Markus menginginkan jadi yang terkuat ialah menjadi satu sosok yang dulu pernah berada di puncak kehidupan. この私が真なる魔王となるためです。 Singkat cerita, setelah mengungkapkan tujuannya ialah menjadi Raja Iblis jalur teknologi dan informasi, transformasi Makina akhirnya terlepas dan sebentar lagi dia akan dijadikan bahan bakar bagi tungku keabadian kota Shinjuku. Beberapa saat setelah kejadian itu, nampaknya Vel dan Takahashi yang baru tiba di sana. Vel lalu terlihat memungut stiknya dan meneriakkan nama Makina, meski tahu itu akan sangat sia-sia. Di tengah lamunan Vel mengingat kebersamaannya dengan Makina, Takahashi menyadarkannya untuk menanyakan keadaannya. Setelah mencoba menguatkan diri, satu-satunya informasi yang Takahashi dapatkan hanyalah sebuah ledakan beruntun yang terjadi secara tiba-tiba beberapa waktu yang lalu. Vel yang merasa mereka masih membutuhkan jejak keberadaan Makina, Takahashi pun langsung menenangkannya karena mereka berdua masih memiliki satu saksi mata. Yang dimana meski drone pengawas sangat jarang melintasi area kawasan luar, namun drone kurir seringkali mondar-mandir, dan tentu benda itu juga dilengkapi dengan sebuah kamera. Demi menemukan sang besti, Takahashi berniat menggunakan mode seriusnya. ラッフィングマン起動。感染したドローンを踏み台に使用している会社のサーバーにアクセスして画像データを収集。その中からマキナの家周辺以外のものを除外。加えて時間帯を今より3時間以内に限定して。 Usai membobol sistem kamera drone untuk mengakses tangkapan gambar yang diambil oleh mereka, fokus utama tentu ditujukan pada pencarian Makina. Dan gak butuh waktu lama, Takahashi berhasil mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Mengetahui semua ini adalah perbuatan Markus, jelas Takahashi pun terkejut karena seorang direktur sepertinya malah turun tangan secara langsung seperti itu. Vel pun mewajarkan karena untuk mengalahkan seorang pilar bangsawan iblis harus dilawan dengan kekuatan yang setara juga. Hasil akhir dari pertarungan tadi pun menunjukkan bahwa Makina ternyata dibawa oleh mereka berdua ke lokasi Aether Reactor. Melihat Vel yang ingin segera ke sana, Takahashi pun langsung menghentikannya, tapi tetap tak bisa melakukan apapun. Karena meski dia sangat ingin membantunya, namun hanya navigasi dan urusan hacking sajalah yang bisa dilakukannya. Sedangkan untuk pertarungan, Takahashi mengaku tidak memiliki satupun kenalan yang setara dengan Vel sama sekali. Mendengar hal itu, terbesitlah sebuah ide untuk mengajak satu-satunya orang dari masanya yang masih hidup di masa ini. Dan sudah pasti kalian semua udah pada tahu siapa orang yang dimaksudkan. Ya, Hirogarm. Tanpa membuang banyak waktu dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Vel sang Raja Iblis rela membuang rasa malu serta harga dirinya untuk menyelamatkan satu anak buahnya. Yo. Singkat waktu, setelah menjelaskan semua kronologinya, awalnya Hirogram itu menolak, apalagi dendamnya di masa lalu atas kematian keluarga, teman, dan orang-orang tak bersalah lainnya masih belum hilang sama sekali. Jelas apa yang dilakukan Vel saat ini hanya menjadi sebuah lelucon dan bahan hinaan bagi Hirogarm. Terlepas dari dendamnya, aksi Vel untuk menyelamatkan Makina akan membuat kehancuran bagi ribuan orang di kota Shinjuku. Mengancam ribuan nyawa hanya untuk menyelamatkan satu nyawa, Hirogarm merasa itu tidak sebanding sama sekali. Kotaero yo. Kotaero. Bertol! 貴様ともあろう男がバカなことを言う。よう見損なうな。決まっておろう。マキナを助け、この都市の問題も解決する。片方でなく、すべてを手に入れる。なぜならば、魔王ベルトール・ベルベット・ベール・シュバルト。この世界は世があまねく支配するものなのだから。 Mendengar jawaban itu, Hirogarm seolah terkejut, tapi entah bagaimana juga merasa lega, apalagi setelah ia sadar Vel yang selalu saja memanggilnya dengan sebutan Hiro. Alhasil ajakan Vel tadi akhirnya diterima, tapi ia menekankan bahwa dirinya tidak akan menjadi kekuatannya, apalagi memaafkannya. Melainkan, ia hanya akan membantunya untuk menyelamatkan seorang gadis yang tengah diculik. 勇
勇者と魔王が手を取り合う日が来るとは今まで考えたこともなかった。僕もさ。 Selesai ngajak Hirogram join, nampaknya mereka berdua yang diarahkan oleh Takahashi untuk memasuki sebuah pintu masuk yang sama seperti di episode pertama lalu. Setibanya mereka di dalam fasilitas bawah tanah yang dianggap dungeon oleh Vel itu sepertinya belum 100% dijelajahi. Sehingga untuk Takahashi sekalipun, dia belum bisa menemukan satupun data tentang pemetaan tempat itu. Hirogram yang sadar kondisi pun tanpa pikir panjang menggunakan sebuah sihir originalnya yang disebut auto mapping. オートマッピング。 Melihat dan mendengar fungsi auto mapping, harga diri Vel sebagai seorang pembuat dungeon seolah diinjak-injak, sehingga dia dan Hirogram harus terlibat adu mulut yang memekikan telinga Takahashi yang mendengarnya. Meski telah diperingati untuk lebih serius lagi, namun kedua entitas dongo ini gak mendengarkan dan membuat Takahashi amuk-amukan dalam seketika. 今はマキナを助けるために一刻を争う状況じゃないの？違う！違くない。その通りだ。 Setelah kedua anak ini meminta maaf ke emaknya, pada akhirnya scan auto mapping pun selesai. Dari reaksinya, sepertinya tidak ada musuh atau penjebakan di seluruh lantai fasilitas itu. Di tengah Takahashi yang masih berusaha keras melakukan hacking untuk mendapatkan sejumlah informasi yang akurat, Vel menghubunginya untuk meminta maaf lagi padanya. Setelah berjanji untuk tidak melakukan hal kekanak-kanakan lagi, akhirnya Takahashi mau memaafkannya. Takahashi lalu memberitahukan bahwa ia sendiri nggak yakin persiapannya itu akan selesai meski mereka berdua telah tiba di TKP sekalipun. Apa yang bisa dilakukan Vel dan Hirogram nanti hanyalah mengulur sedikit waktu sampai semua persiapannya selesai. Mendengar Takahashi yang mengaku sangat gugup karena ini kali pertamanya melakukan pekerjaan segila ini, sontak Vel pun langsung meledeknya yang tadi sempat percaya diri sampai bisa mengomeli seorang Raja Iblis sepertinya. 任せたぞ。 Kembali ke Vel dan Hirogram yang sebentar lagi akan tiba di lokasi tujuan. Sebelum itu, sayangnya kedalaman mereka saat ini membuat komunikasi mereka harus terputus karena kurangnya koneksi. Hirogram yang sejak tadi hanya melihat Vel pun merasa Vel kini telah menjadi semakin kuat dari sebelumnya. Vel yang mengira Hirogram sedang mensarkasnya, namun maksud dari Hirogram tadi ialah keteguhan hati untuk menundukkan kepala demi menyelamatkan seseorang, dirinya yang dulu sudah dipastikan tak akan mungkin mau melakukannya sama sekali. Bahkan sosok Vel yang dulu hanya ada keberingasan, kekejaman, dan sangat-sangat lemah baginya. Hirogram merasa yakin jika saja sifat dan pemikirannya yang sekarang ini ada di zamannya dulu, sudah pasti hasil akhir mereka sebelumnya akan sangat berbeda. Setibanya mereka di lokasi tujuan, nampak mereka berdua yang telah disambut oleh Kinohara, asisten pribadinya si Markus. 本当に来ましたね。もう一仕事する必要がありそうだ。 Di saat yang bersamaan, nampaknya Makina yang baru terbangun dalam kondisi terikat oleh sesuatu. Tidak hanya itu saja, bahkan di hadapannya saat ini telah menunggu Markus yang sedang memandangi sebuah tabung raksasa di hadapannya. マルキス。 Dan berakhirlah alur cerita anime Raja Iblis 2099 episode kelima. Alhamdulillah gua senang bisa make tablet ini untuk ngedit. Ya walaupun jadi sangat slow hand dan sangat susah karena belum terbiasa mungkin ya. Tapi gak apa-apa, yang penting ini salah satu persiapan gua buat live stream di 2000 subrek nanti. Nah, kalian pengen banget kan kita bisa mabar guys? Makanya di push tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Tuh kalian tuh, ya lu yang lihat gua tuh, lu belum ngesubrek kan? Ngaku aja nggak apa-apa, subrek di bawah cuy, gratis. Apakah 200.000 subrek di tahun ini hanyalah mitos atau kenyataan? Real or pake 200.000 subrek guys? Real or pake apakah WAM2 beneran mau live stream mabar sama kalian? Ya, penentuan ada di tangan kalian sendiri. So, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Kalau ada salah kata, silahkan diambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode ke-6 di minggu depan. Bye-bye.